persis di bawah Q. Jadi besar mengecil. Tapi teori ini bagaimana kalau dia tidak tepat di titik Q. Jadi misalkan sejauh ini jarak ini R ya, pada kedalaman Z sejauh R. Sebentar, tak besarkan sedikit. Nah ini ya, ini. Jadi Q ini sejauh R, tegangan di sini berapa? Tegangan vertikal di sini ya. Jadi kalian boleh pakai grafik ini ya, pakai grafik ini. Jadi sigma Z sama dengan Q dibagi Z kuadrat kali I besar. I besar itu faktor pengaruh ya. Di sini ada tulisan IB sama IW ya. Nah, nanti jadi kalau IB rumusnya ini 3/2V per 1 plus R per Z kuadrat pangkat 5/2. Kalau IW, I ditambah 2 R per Z kuadrat pangkat 3/2. Nah sekarang Q itu beban ini, kemudian V ya 3,14, R jarak titik yang ditinjau ini, titik yang ditinjau sejauh dari pusat ini, dari pusat Q, R, kemudian Z kedalaman. Nah, grafik ini nanti kalian mendapatkan nilai pertama R per Z dulu. R per Z berapa? R dibagi Z, katakan 1,5 atau 1 lah gitu ya. Atau 0,7 yang jelas ini ya. Ini terus ditarik ke atas. Kalau IW nanti ketemu kira-kira 0,12 gitu ya. Kalau ini tadi, kalau IB sekitar 0,2. Nah, apa IW sama IB itu kita lihat rumus di atas ya. Kita lihat rumus di atas. Ini. Nah, rumus ini. Ya. Jadi asalnya adalah sigma Z, jadi tegangan pada kedalaman Z yang berjarak R dari pusat Q tadi, itu rumusnya adalah Q kali 3 Z pangkat 3 per 2V R kuadrat plus Z kuadrat pangkat 5/2. Atau begini, Q dibagi Z kuadrat kali NB. NB ini adalah faktor yang kita lihat dari grafik itu. Nah, grafiknya 3/2 NB-nya itu, kalau ini 3/2V per 1 plus R per Z kuadrat pangkat B. Di sini Business ya, nama orang. Jadi teorinya Business. Kalau W teorinya Westergaard. Nah yang kita pakai ini, kita pelajari ini teorinya Business. Jadi B ya, NB. Makanya Q beban terpusat, Z kedalaman, R jarak horizontal titik yang ditinjau diukur dari beban terpusat. Ya. Nah ini kan 3/2V, jadi pangkat 5/2, 3/2V. Nah ini B ya. Jadi kamu boleh pakai ini, rumus atas ya, rumus atas ini. Kalau pakai grafik itu Q per Z kuadratnya dikeluarkan, dikalikan I. Nah I ini faktor pengaruh. NB ini atau I itu besarnya kalau menurut Business.
Kemudian kita lihat seperti tak terangkan tadi, misalkan R per Z 0,7 gitu, tarik ke atas ya, tarik ke atas, misalkan 0,7 gini ya, tarik ke atas, karena kita pakai business berarti pakai grafik ke atas ya, terus ke samping ya, terus ke samping, ya sekitar 0,19 atau 18 gitu ya. Yang paling enak memang pakai ini aja, pakai rumus ini tadi, pakai rumus ini ya. Tinggal masukkan aja, udah nggak usah baca-baca ya. Ini artinya tegangan yang diakibatkan oleh beban ton dalam satuan ini, beban titik ini misalkan ada roda yang dianggap sebagai titik. Nanti kalau kuliah jembatan, beban roda itu dianggap beban terbagi rata, rodanya selebar roda sepanjang 50 cm. Jadi bidang tekannya dianggap. Tapi kalau dianggap titik, ya berarti beban roda misalkan 10 ton. Atau kalau mobil pickup itu 2 ton, belakangnya 1 ton, berarti beban rodanya setengah ton. Gitu. Masukkan aja Q 0,5 ton kali 3 kali Z pangkat 3 dibagi 2V R kuadrat Z kuadrat pangkat 5 per 2. Pakai itu sudah cukup. Atau kalau mau bikin pakai grafik, tidak apa-apa. Q per Z kuadrat dihitung dulu, terus NB-nya dilihat dari grafik ya. Faktor pengaruh atau influence factor. Ada yang ditanyakan di sini, beban terpusat. Banyak beban nanti tipe-tipenya. Ada yang ditanyakan. Kok tidak ada suara sama sekali? Belum ada, Pak. Saya teruskan ya. Itu tadi beban titik atau point load. Pakai grafik rumus. Kalau beban garis itu beban titik yang berderet-deret. Jadi line load itu titik yang banyak membentuk garis. Kalau di kuliah jembatan nanti kalian mengenal beban garis. Atau knife edge load, jadi beban potong. Kalau beban garis itu pakai rumus ini. Pakai rumus ini. 3PZ pangkat 3 per V X kuadrat plus Z kuadrat dipangkatkan 2. Ya. P-nya beban garis. Satuannya beban per satuan panjang. Biasanya ton per meter lari. Misalkan ya. Ada beban titik 1 ton berderet-deret sepanjang 5 meter atau tak terhingga. Roda kereta api atau roda kendaraan itu kalau banyak berjejer-jejer itu nanti bisa dianggap beban garis ya. Tapi pergerakan yang cepat. Biasanya 1 ton per meter lari atau 10 ton per meter lari tergantung bebannya. Z-nya kedalaman, X-nya jarak horizontal dari titik yang diukur dari beban. Sama seperti ini, gambarnya ini, cuma ini beban garis P istilahnya ya. X ya Pak, R sama Z sama ya. Cuma kalau ini line load, kamu nggak bisa pakai grafik ini, hanya rumus ini saja ya. Jadi tegangannya beban garisnya Z-nya kedalaman berapa yang ditinjau,
Misalkan kedalaman 1, apa 2, apa 3, apa 4 ini bervariasi tergantung kebutuhan. Setnya tergantung kalian mau meninjau kedalaman berapa pada jarak berapa dari beban garisnya itu X-nya ya. X itu jarak ini tadi. Ini ke sini. R ya. Ini apa ini? Oh ini X ya. X jarak horizontal titik ditinjau diukur dari beban garis. Oh, ini apa? Oh, lain ya. Ini istilahnya kalau di point load ini R, ini X-nya ya. Tapi kalau beban garis ini X ya. X jarak horizontal titik yang ditinjau diukur dari beban garis. Ini X istilahnya ya. Hati-hati, lain masalahnya. Ini. Terus kalau beban merata berbentuk lingkaran, misalkan tangki gitu ya, tangki diisi air atau diisi BBM, tingginya misalkan tangkinya 10 meter, diisi air, berarti ininya tekanannya adalah tinggi air. Tinggi air tadi 10, berarti 10 ton meter persegi. Tapi berbentuk lingkaran begini. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini lingkaran. Ini berjarak. Diameternya di situ 2R. 2R. Tidak kelihatan ya. Ini diameternya 2R. Jadi jari-jarinya 2. Oh, jari-jarinya R. Jari-jarinya R. Ya, ini R. R. Kemudian ininya diameternya 2R. Beban dasar tangki itu Q0. Kalau ini ada air 10 meter dalam tangki, ya Q0-nya 10. Kalau misalkan 8 meter, berarti Q0-nya 8. Jadi tekanan air kan tinggi air kali gamma air ya. Tekanan air di dasar tangki sama dengan, ini akibat air saja, kalau dihitung berat tangkinya dijumlahkan ya jumlahkan aja total dibagi luas ya. Nanti ketemu pressure tekanan di dasar tangki bisa jadi 0. Kita pengen tahu berapa ini dari apa ininya sejauh X ini berapa ya, kedalaman Z berapa ya, pakai ini, pakai grafik. Ini tidak ada rumusnya. Rumusnya cuma ini toh. Sigma Z sama dengan ya I ya, I kali Q0 ya. I kali Q0. Q0-nya pressure-nya tadi di dasar tangki atau beban terbagi rata berbentuk lingkaran. Yang ini lingkaran. I-nya influence factor atau faktor pengaruh. Nah ini lihatnya dari sini. Besarkan dulu ya. Ini kok udah kelihatan apa belum ya ini ya? Mau kelihatan enggak?
Ini kecil sekali. Nah, garis-garis ini menunjukkan value of X per R. Jadi X per ini di sini adalah 0, 0,25, 0,5, 0,75. Ini garis ini. Garis mana tadi? Garis ini misalkan garis ini berarti X per R-nya 1 ya. Garis ini 1,25. Garis ini 1,5 ke bawah ini ya. Garis ini 2 ya. X per R. Sudah. Jadi garis-garis yang lengkung-lengkung itu X per R. Angka-angkanya berarti 2,5 itu artinya X tak bagi R sama dengan 2,5. Kalau sama dengan 3 ya berarti pakai garis ini. Ya. Terus sampai 50, 9, 10, baik 10 ya. Berarti garis ini. Nah, ini tadi diameternya kan 2R ya. Pressure-nya 0. Oke. Terus ininya apa ini angka ini yang garis-garis vertikal? Kalau garis horizontalnya value of ini. Apa di situ? Enggak kelihatan saya. Kamu kelihatan? Ini value of apa ini? Z per R ya? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, berarti angka-angka ini Z per R. Z per R-nya berapa? Misalkan Z per R 8 ya. Tak tarik dari sini ke sana ya. Misalkan ininya misalkan X per R-nya 4 gitu ya. Berarti saya pakai ini 4 ya sampai potong ini ya. Nah 4 ini motong ini tuh di titik ini kira-kira. Kalau ke bawah, ini tak tarik ke bawah ini ya, ke bawah. Perpotongan ini tadi yang sini itu kira-kira berada di sini ya, sini kira-kira ya. 0, kalau ini 0,02, ini 0,01 ya. Sampai di sini 0,001 berarti ini tambah kecil. Ini 002, 003, 004, 00, 005, 007, 8, ini 6 sorry. Ini 5 berarti ini adalah 7 di sini berarti 7. Ini 7 di sini. 7 di sini, 8, 9, 10. Nah, makanya berkurang di sini 0,01 ya. Berarti di sini adalah 0,015 ya. Karena di antara 0,02 dan 0,01 itu membesar ke sana. Berarti ini 0,015. Artinya kalau 0, I-nya itu 0,01 itu artinya tegangan di situ tuh, tegangan tadi itu pengaruhnya ke titik yang saya tinjau itu cuma 1% ya kan? Dari beban semula. Misalkan awalnya 10 ton ya atau 100 ton berarti 0,01 kali 100 atau 80 ton ya. Berarti di sini 0,1 dikalikan 0,8
hasilnya ya. Ton per meter persegi. Akibat beban merata pada kedalaman Z. Berapa itu tadi tidak tahu. Karena kita tadi kan contoh soalnya kan langsung Z per R ya. Ini tadi kan anunya ini tadi. Ini kan sumbu ini adalah X per R ya. Berarti sejauh X per R tak kecilkan. Ya. X sejauh X tak bagi diameter, itu hasilnya katakan contoh soal ini tadi kita ambil 4 ya, 4. Berarti X per R sama dengan 4, X-nya berarti 4R, ini 4 radius ya. Karena di sini 4. Kalau 5 ya berarti semakin jauh di sini ya, di sini. Kalau 0,5 berarti di tengah sini kira-kira ya titiknya ya. Kalau Z-nya semakin dalam di sini di titik ini katakan ya. Sini itu. Pada kedalaman ini tadi value of Z ya, depth in radius. Jadi kedalamannya dinyatakan dalam berapa kali radius. Jadi Z per R. Misalkan diameter tangki 25 meter berarti R-nya 12,5. Kedalaman 10 berarti 10 tak bagi 12,5. Kira-kira 1 ya. 1 di atas ini ya. Tadi kan saya 8 ya. Contoh soal saya tadi kan 8. Berarti besar sekali. Z-nya 8R jadi dalam. Jadi mungkin di sini gitu ya. Di dalam, lebih dalam. Pengaruhnya ketemu 0,01. Itu adalah tepat di titik yang ditinjau ini. Ya. Tepat di titik ini. Nah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk beban merata berbentuk silinder, berbentuk lingkaran. Ini biasanya tangki untuk menghitung beban akibat beban tangki yang penuh air. Misalnya. Jadi pakai grafik ini. Terus, nah sama toh. Ini kalau beban berbentuk persegi, berapa tegangan pada kedalaman Z? Itu sama, I kali Q0. Q0-nya cuma sekarang tegangan beban merata. Kalau tadi pada tangki berbentuk bulat, kalau ini enggak, berbentuk persegi. Tapi pressure-nya ton per meter persegi. Rumusnya ini, sigma Z sama dengan I kali Q0. Beban merata di atas luasan berbentuk persegi. Terus, nah, kalau ini berbentuk persegi, nah grafik ini itu dipakai untuk tepat di pojoknya ini ya, tepat di pojok sedalam Z. Jadi di titik ini. Load P per unit area. Jadi pressure-nya itu berbentuk kotak ini. Jadi berbentuk kotak ini. Kotak gitu. Kalau kita lihat dari atas ya kotak ini ya.
Tegangan yang dihitung pakai grafik ini adalah tegangan di ujungnya, ujung tepi ya, tepi, di tepinya, tepinya. Tepi ini pada kedalaman Z. Nah, kita lihat angka-angka ini itu apa? Ini ada M, 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 ya. Jadi garis-garis lengkung ini M, 1,4, ini 1,2, ini 1, ini 0,9. Paling besar tak terhingga di sini ya, tak terhingga, atas sendiri. Ini 0,4, ini 0,5. M itu apa? M itu ini. X per Z. Terus ada N itu Y per Z. Jadi X itu lebar sisinya. Jadi kalau perseginya bujur sangkar ya berarti X sama dengan Y ya. X yang ada di potongan itu X lebarnya berapa? Pojoknya kita melihat pojok ya. Jadi kalau misalkan ada nanti luasan begini, kita menghitungnya harus dibagi. Nah ini, nah jadi ada 1, sudah 1, 2, 3, 4 ya. Kita hitung satu sisi satu aja di pojok sini. Karena kalau kita ingin tahu tegangan di sini itu adalah 4 kali ini ya. Tapi kalau misalkan kita ingin tahu tegangan di sini, nah berarti kalian membuat bidang yang melewati ini, melewati titik yang ditinjau. Tek gitu. Misalkan ini tak tambah, kita kasih warna mana colornya. Jadi ini kalau tak tambah gini, terus tak tambah gini ya. Berarti nanti titik ini kan berada di pojokan gambar besar ini ya, gambar besar ini. Terus dikurangi supaya jadi ini di luarnya itu nanti besar ini kamu bagi 2 terus dikurangi kecil ini kan ini tidak ada beban, jadi dianggap besar ini semua itu. Terus kotaknya berapa ya di sini, terus tak kurangi yang sisi sini, jadi menjadi kotak yang kecil ini tetapi meninjaunya di titik luarnya. Nanti bermacam-macam ya. Jadi kalau kosong itu dianggap ini tidak bisa dihapus ya. Nanti aja kita waktu latihan soalnya. Karena kalau pas di bidang ini ya kita akibat beban meratanya di titik sini ya. Sekarang bagaimana akibat beban merata ini tapi di titik sini gitu loh. Kalau ini kan tadi 4-4-nya akibat 1, 2, 3, 4. Nah kalau titik sini ya berarti kan akibat besar ini di pojok ini ya toh. Terus tak kurangi yang kecil ini kosong di pojok sini. Jadi sama seperti di sini akibat yang kotak ini. Kotak besar dianggap penuh dulu. Karena ini kosong, tak kurangi yang kosong gitu ya. Di pojok sini. Tidak usah dikalikan 4 karena ini sudah di pojok ya kan? Di pojok dan di pojok. Kalau ini kan enggak. Di tengah itu pojoknya 4 ini 1, 2, 3, 4. Makanya ngitung 1 saja. Jadi X-nya itu ini saja, bukan penuh ya.
Karena saya meninjau hanya blok kiri atas ini. Berarti X-nya ya seperempat ini, setengahnya ini ya. Setengahnya itu lebarnya ini. Setengahnya ini. Berarti ininya X-nya itu ini. Ya lah. Nah ini ya. Terus Y-nya ini seperempat ini ya. Setengah sih sorry. Karena kita menghitung ini. Nah ya seperempat. Terus ini tak hitung lagi. Percuma toh. Ya satu kali aja. Dikalikan 4 nanti ya. Kurang sama. Gambarnya kurang sama besar ya. Kotaknya ini harus sama. Kira-kira gini ya. Nah, itu ya. Ini loh. Kamu lihat ini M tadi X per Z. N-nya Y per Z. Jadi sisi ini tak bagi kedalaman ya. Itu N. Tapi garis-garis lengkung ini M. Ini masih ngomong M ini. Yang N di mana yang N? N-nya ada di sini. Nah, ini N. Ya. N-nya itu ini. The value of N. N adalah Y ini tadi Y. Y itu total, kalau separuh ya Y-nya itu ini, Y-nya separuh. Meskipun ini kan asalnya kotaknya kan besar ini ya. Karena tak bagi 4 tadi, tak bagi 4 ini berarti Y-nya ya jadi ini ke sini ya. Bukan panjang sisi ini, gitu ya. Misalkan N per Y 2 katakan ya. Kemudian M-nya misalkan 0,4, berarti garis ini ya. Garis ini. Dipakai garis ini. Ini tak tarik ke atas, ketemu di sini. Terus tarik ke kiri. Nah, ini. Jadi kira-kira 0,1. Ini 10, ini 12, berarti 0,11 ya. Ada yang ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Itu kan kebetulan yang ditinjau kan tepat di tengah ya Pak. Jadi tinggal kali 4. Kalau misal nggak simetris gitu, dihitung satu-satu berarti Pak? Pembagiannya. Satu-satu, dihitung masing-masing. Kalau misalkan gini ya, misalkan kotak gini ya, kamu pengen tahu di titik sini gitu ya, nggak simetri toh ya, berarti buat aja begini, berarti 1, 2, 3, 4 ya. Tapi akibat ini kan kamu ngitung 2 kali aja toh, ini sama ini kan sama ya, di titik sini ya, pojoknya ini sama pojoknya ini kan sekali aja, ini pojoknya, terus yang masih putih ini, yang masih nggak simetri ini tadi kotaknya ini, jadi X Y-nya beda. Ini tapi 2 kali karena ini sama. Jadi kamu ngitung ini sekali, akibat yang sini sekali,
Kalau sudah dikalikan 2 ya, dijumlah dikalikan 2 ya. Bukan dikalikan 4. Karena kan yang simetri tadi 2 itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu gitu. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang bertanya? Ini beban merata berbentuk segi 4. Sekarang beban merata berbentuk trapesium. Trapesiumnya begini. Nah ini ya, seperti timbunan gitu ya. Nah ini anunya, ininya H, setinggi H ya. Terus ditinjau di sini, tepat di bawahnya ini, di bawahnya timbunan ini, trapesium ini ya, sejauh Z. Terus mana panahnya ya? Aku mau, ini kok nggak ada ya scrollnya. Ini timbunannya ini B, ini ke sini B, ini ke sini B, ya. Terus dari ujung atas ini sampai to-nya ini itu A. Nah nanti kalian butuh ini A per Z. A per Z-nya berapa? Misalkan ya, ini jarak ini ke sini 4, timbunanmu 2 gitu ya. Berarti timbunanmu 2 benar. Z-nya yang ditinjau 10 misalkan. Berarti A per Z. 4 tak bagi 10, 0,4. Ini tadi ini 0,01, 0,1, 0,2, 0, tengahnya berarti 0,15 ya. Ini 0,3, 0,4 berarti garis ini. Tarik ke atas ya. Oke. Itu A per Z. Ini tadi kedalamannya 10 ya. Sekarang B-nya katakan di sini jalannya 15 meter. Berarti 15 bagi 10, 1,5. Nah, 1,5 ini adalah angka-angka B per Z. Ini 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 garis ini ya. 0,5. 0,6, 0,7. Jadi 1,5 ya. 1,5 berarti di sini. Ini 1,4, ini 1,6. Berarti di antara ini ya, di antara ini. Tarik, berarti pakai garis lengkung ini kira-kira. Di sini dinaikkan ke atas. Sampai memotong separuh ini. Nah, ini kalau tarik ke kiri, itu kira-kira di sini. 0,45 tambahi. Ini 0,5. Ini 0,46. 0,45 berarti 5 ya. Ini loncat satu-satu. 0,4647 kira-kira ya. Ketemu I, faktor pengaruh. Akibat, nah kinolnya itu tinggi timbunan ini. Tinggi timbunan, jadi sigma Z sama dengan I kali gamma kali H. Gamma kali H. Kalau timbunannya setinggi H ya berarti gamma timbunan kali H. Ya. Kinol itu ini, yang ini tadi.
yang Q0 ya. Itu sama dengan tinggi timbunan. Nah ini yang bawah ya. Yang bawah ini. Q0 sama dengan H kali gamma timbunan. Kalau SR2 misalkan 1,8 ton per meter kubik, tinggi timbunanmu tadi 4 meter misalkan, ya 4 kali 1,8 menjadi Q0 lah. I-nya ini tadi hasil dari grafik ini tadi yang kita baca ini tadi 0,47 kira-kira ya. Jadi pada kedalaman ini 10 meter tadi hasilnya adalah 0,47 kali gamma timbunan. Katakan 1,8 kali 4 72 kali 0,45 hampir 36 ya. 0,36. Terus ini 2 ya, karena ini kan masih separuh trapesium. Nah hasilnya 0, berapa itu tadi? Kalau sudah ini kamu kalikan 2, karena timbunannya kan nggak mungkin trapesium begini kan pasti berbentuk gini ya. Ini. Ya toh? Tadi kamu masih menghitung separuh ini. Baru ini ya. Nah, jadi ini enggak bisa. Cuma 1 tok, berarti di 2 kalikan. Kiri dan kanan. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ada yang tanya? Belum ada, Pak. Tak teruskan ya. Tak teruskan kalau segitiga tapi panjang terbatas. Masih gini. Ini misalkan operate jembatan ya, kan ada tanjakan gitu ya. Tinggi tanjakannya berapa? Ini A kalau nggak salah ya. Ini panjang tanjakannya berapa? B. Nah, berapa? Ini kita pakai, kalau ini binis corner key di sini. Di ini O, ini Q ya. Ini di ujung yang paling rendah. Kalau ini yang atas, ini binis corner O. Berarti di sini yang paling menderita O. Jadi ini di yang paling tinggi, yang ini paling tinggi, yang ini maksudnya grafik yang paling di paling tinggi itu lihat atas ini ya. Lihat ini. Kalau kamu pengen tahu pojoknya ini, lihat grafik bawah ya. Bisa? Ini biasanya nggak usah lah. Ini karena lebih kecil. Kita biasanya pakai yang berat O. Nah O itu dilihat ini dari apa? Ini value of N ya. N. N-nya adalah B per Z. B panjang oprit dibagi kedalaman. Jadi titik yang ditinjau itu di sini. Di bawahnya ini. Jadi di bawahnya ini ya. Bawahnya ini ya. Terus B per Z, katakan tanjakannya 10 meter. Ini kedalaman yang tak tinjau 5, berarti 2 ya. B per Z-nya 2, di sini 2 garis ini. Oke. Terus ini yang bawah ini apa? M, value of M. M-nya itu adalah ini L per Z. L-nya itu lebar jalanmu ini. Katakan lebar jalannya 20 katakan 20, Z-nya tadi 5, berarti L per Z 4 ya. L per Z ada di sini. Ini 1,
Ini 0,1, ini sampai 1, 1, ini 2, 3, 4. Ya, tak tarik ke atas sampai motong ini tadi. Nah, berarti nilai ini itu adalah sekitar ini di sini ya. Di sini. Ya, sini. Kalau ini 0,15, ini 0,2, berarti 16, 17, antara 17, 0,17 sampai 0,18, berarti 0,175 misalkan ya. Bisa ya? Bisa enggak? Bisa, Pak. Gampang ini mata kuliah yang paling gampang. Ini kalau operate jembatan ya. Kalau operate-mu ini, kamu pengen ini kan selebar jalan ini kan di pinggirnya. Jadi kamu pakai 2 kali ya. Kalau misalkan ini gini, lebar jalannya, katakan ini, kamu disuruh meninjau di titik tengah sini, yang paling berat kan di tengah ya. Sebenarnya yang paling berat di tengah. Di tengah sini ya, di bawah tapi. Berarti kamu bisa membuat segitiga 2 kali, seperti ini trapesium 2 kali, ini 1 sama ini. Hasilnya dikalikan 2 kita saja. Yang paling gampang ya. Ingat ini hanya di pinggir ya, di pinggir. Tapi kalau di tengah bagaimana? Ya kamu potong aja, jadi L-nya menjadi L per 2, ini L per 2, kamu ulangi. M-nya adalah apa ini tadi? L per Z, L-nya menjadi separuhnya. N-nya itu adalah B per Z, B-nya tetap. Terus ulangi hasilnya berapa kalikan. Ya. Ini kalau tak beraturan. Kalau tak beraturan itu tetap I kali Q0 ya. Tapi ini ada M. M itu jumlah elemen. Nah ini kita pakai Newmark, lingkaran Newmark. Ini tak perbesar dulu biar tahu. Nah di sini di Newmark ini itu ada tulisan ini penting. Ini A, B. Jadi antara A dan B ini skala, ini gambar skala. Depth of point sama dengan Z. Kedalaman titik yang ditinjau ini dilihat dari atas ya, dilihat dari atas. Denah ini ya. Kedalaman yang ditinjau itu Z. Nah, influence value-nya 0,005. Artinya satu kotak gini ini itu nilainya 0,05, berarti kalau kotak kalikan 100% itu hasilnya berapa? 0,5% ya. Supaya 100% ini tak kalikan berapa? Supaya jadi 100 atau jadi 1 supaya jadi 1. Kan ini tadi kalau tak kalikan 100 ini menjadi 0,5. Benar ya? Kalau tak kalikan 200 ini menjadi 1. Ya. 1 itu maksudnya 100%. 1 itu berarti seluruh ini, seluruh kotakan ini jumlahnya 1 atau 100. Ini ya. Jadi kalau kamu punya tegangan yang tak tutupi sama Newmark ini, itu ketutupan semua ini, itu tegangannya sama dengan pressure-nya di sini, totalnya ya. Ini tadi kan elemennya berarti di sini supaya ini menjadi 1, ini adalah tak kalikan 200 ya. Ini itu ada 200 elemen di sini berarti. Jadi kalau kamu hitung mulai dari luar ya, ini 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya. 5 toh?
5, ini juga gitu, 5, 5, 5, 20 berarti ya. 20, benar? 20. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 7, 8, 9, 10 ya, 10. Nah, sini 10 area, 10 kali berapa ini tadi? 1, 2, 3, 4, 5. 10 kali 20 ya. Berarti 200. Bener ya? 200 kotak-kotak ini loh. Nah, ini kalau kamu hitung semua ini 200. Nah, makanya skalanya 0,005. Kalau misalkan kamu jumpai gambar ini 0,001, nah, supaya jadi 1 kita harus mengalihkan dengan 100. Berarti nanti jumlah kotak-kotaknya ini ada 100. Ya. Nah, kedalaman titik yang ditinjau itu setara dengan ini, grafiknya ini. Jadi nyumak itu kalau ini 0,005, kedalaman Z katakan 10, kamu meninjau kedalaman Z 10 meter di bawah pusat ini. Karena yang paling berat adalah di bawah pusat ini. Itu adalah 10 meter, maka jarak atau kedalaman 10 meter tadi itu setara panjang AB. Skalanya itu ini. Berarti kalau kamu meninjau kedalaman Z 5 meter berarti kamu nanti setara AB ini adalah dengan 5 meter. Tergantung kamu meninjau pada kedalaman Z berapa. Oh, sekarang saya meninjau pada kedalaman Z 2 meter. Ya. Oh ya sudah, berarti AB setara dengan 2 meter. Kalau enggak, saya pengen meninjau pada kedalaman 10. Oh, berarti panjang A sampai B ini setara 10 meter. Setara dengan Z-nya, scale-nya ya. Depth of point Z scale ya. Jadi skalanya AB ini sama dengan Z. Bisa? Nah, kamu misalkan pengen mendapatkan jadi kedalaman Z sama dengan panjang AB. Terus tak kecilkan sedikit. Tentukan skala kedalaman Z sama dengan panjang AB. Gambarkan luasan yang dibebani dengan skala yang ditetapkan dalam langkah A. Letakkan titik yang akan ditentukan harga sigma Z-nya berimpit dengan titik pusatnya ini ya. Jadi kita selalu pakai kertas plastik transparan biasanya ya. Nyumaknya ini difotokopi pada transparan atau gambarmu yang kamu gambar di kertas transparan overlaykan di sini ya, taruh di atasnya ini. Jadi bisa ini yang ditransparankan atau gambarmu yang kamu misalkan itu begini. Kita itu pengen tahu berapa sih tegangan akibat luasan yang tidak beraturan ya. Jadi luasan yang tidak beraturan itu misalkan begini. Saya punya saya punya gini, area yang ini. Nah, ini nggak beraturan ya. Saya pengen tahu tegangan di sini, ya di titik ini, tapi pada kedalaman Z 10 katakan ya. Z-nya 10 meter. Di bawah berarti ya. Di bawah titik itu. Ini denah ya. Ini denah. Kamu kalau yang ada tadi kan beban titik, beban garis, beban bulat ya, beban persegi. Nah kalau nggak beraturan gini kamu bikin persegi kan terlalu lama. Makanya pakai nyumak. Nah titik ini itu kamu
taruh di pusatnya ini, ya, di pusatnya ini taruh plug gitu. Nah, ini katakan kalau yang ini tadi, katakan gambar ini tak pindah ke sini, itu adalah seperti ini misalkan ya. Nah, ini tak taruh di sini, Z-nya di sini gitu. Nah, seperti gini ya. Nah, kamu tinggal menghitung aja, titik ini itu sudah tak taruh di sini. Terus kamu hitung ini. Ini kok sebagian, nggak sampai penuh. Artinya tertutupinya nggak sampai penuh, gitu ya. Nah, sampai sini tok gitu. Kalau penuh gini, kamu hitung satu kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6, 7, 8, 9 kotak. Kali berapa di sini? Misalkan ini 9 ya tadi, 1, 2, ini separuh, 3, katakan ya. 4, 5, ini separuhnya. Jadi kamu hitung-hitung sendiri nih, sampai jumlahnya ini terlengkapi. Jadi ini ya satu, yang penuh-penuh gini 1. Yang pinggir-pinggir lah ini kan separuh kira-kira ya. Ini berapa? Ini 1/4 dari, katakan ini dari. Ini melewati sedikit sekali. Ini malah nggak ada 1, jadi ini 0,8. Ya. Terus kamu hitung semua, katakan ketemu di situ 150 kotak. Itu kotak-kotak itu ya. Untuk yang apa ini, roti ini ya, ini ya. Nah, katakan kira-kira ini ya sekitar lah 150 setengah apa berapa gitu ya. Karena kan nggak bisa kamu ngomong ini berapa ya sekitar 0,95 apa berapa gitu ya. Yang ini berapa? Oh ini sekitar 0,5 gitu ya. Yang ini berapa sedikit ini ya 0,5 gitu. Kalau jumlahnya itu katakan ini, terus kamu masukkan ke ini, rumus ini tadi. Nah, I-nya pressure, berapa tegangan. Beban tak bagi luasan, ketemu Q0. Nah, influence faktornya berapa? Ini yang ini tadi, satu influence faktor 0,05 ya, 0,005. Kamu tulis di sini 0,005. Tapi di sini 0, skalanya Newmark ya, 0,005. Q0-nya beban meratanya. Katakan ini terbebani 1 ton per meter persegi atau 2 ton atau 3 ton, katakan 2 ton lah ya, 2 ton. Terus ininya berapa? Ketemunya 105, taruh di sini ya. Jadi 105 kali 0,005 kali 2. Itu adalah tegangan di bawah titik Z sedalam 10 meter ya. Bisa? Newmark ini tidak mesti gambar ini. Kamu menemui di buku lain ada ini chartnya Newmark, tapi kamu lihat ini skalanya yang bawah ini yang penting 0,00 berapa, artinya satu kotak itu setara ini ya. Tapi kamu membuat denahnya ini, ingat gambar aslinya ini itu adalah sudah merupakan perkecilan, katakan satu di sini itu 100 meter ya, 100 meter. Saya gambarnya adalah setara dengan skala Z10. Berarti kalau 100 meter aslinya itu tak gambar cuma 10 gitu ya. 10 meter. Karena ukuran ini tak scale berdasarkan Z. Jadi katakan gambar aslinya itu adalah segini gitu ya, segini ya. Nah, ini tak scale dulu. Skalanya tak bagi 1/10-nya. Ini tak, kalau di CAT itu di scale 0,1 ya.
tak bagi 10 lah. Jadi 1:10 ya. Supaya kecil. Kalau karena apa? Mengikuti Z. Kalau kamu meninjau Z ini pada kedalaman 5, berarti kamu men-scale gambar ini adalah 1/5-nya, gitu ya. 1/5-nya skala gambar sebenarnya. Jadi kalau kamu punya garis di sini adalah 20 meter panjangnya, katakan ini 20 meter, 20, maka gambar yang mau tak pakai untuk apa superimpose, istilahnya apa, superimpose ya di sini ya, tak tempelkan di sini, tak belatkan di situ, itu setara dengan kalau kamu meninjau Z5 ya, berarti gambarku ini nanti menjadi 4 ya. 4 ini AB ini setara, AB adalah sama dengan 5. Jadi AB sama dengan 5, A sama, jarak A dan B ini sama dengan 5, sama dengan Z. Berarti kalau kamu pengen gambar 20 meter, berarti kan 4 kalinya, 4 kali apa? 4 kali ini, 4 kali AB. Jadi 4 ini 4 kali AB. Jadi gambarnya di skala. Jadi nanti gambarnya menjadi 1/4-nya ya. Ya kan? Kan ini 5. Kalau 20 kan 4-nya jadi 20 tak bagi ini, tak bagi sekian ini. 4 AB-nya ini tak jejer-jejer 4 menjadi panjang 20 ya. Ini setara, jadi 20 meter itu nanti setara dengan 4 kali AB. AB-nya katakan ini kalau kamu gambar biasa 2 cm, 4 kalinya ya berarti gambarnya kamu menjadi 8 cm. Itu maksudnya skill terhadap kedalaman. Jadi acuannya adalah kedalaman. Udah, ada yang ditanyakan? Ini nyumak. Nanti di buku-buku macam-macam tergantung ini ada berapa. Semakin banyak apa bidangnya, semakin banyak yang kotak-kotak ini. Bentar ya. Halo. Kak. Oh ngono, mbok sing tak takoni Mbak Rini sik ya. Nah.
Maaf ada telepon. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita latihan hari Rabu ya. Nanti setelah latihan aja ada PR ya. Ya. Halo. Baik, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya. Pak. Jadi kuliahnya singkat ini memang untuk diagram tegangan, distribusi tegangan. Rabu kita latihan distribusi tegangan dan nanti tak carikan soal kuis yang tahun-tahun kemarin ya. Kode presensinya sudah toh? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi saya akhiri kuliahnya sampai sekian. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.